Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Kita masuk kuliah pagi ini di minggu keempat ya. Ini saya salah tulis sesi 3. Kemudian di minggu keempat dan minggu kelima, kebetulan saya harus keluar kota, jadi saya akan record ya teman-teman. Nanti pas hari H mungkin saya masuk untuk sekedar diskusi aja sebentar. Oke, ini bahasan kita bahas tentang visi dan strategi sistem pemerintahan elektronik, teman-teman. Jadi memang, setiap penerapan sistem, sistem elektronik atau, penerapan aplikasi di sebuah organisasi, kita harus punya strateginya dulu, gitu ya. Jadi jangan sampai kita ngeluarin aplikasi tanpa ada strategi, tanpa ada mitigasi gitu ya, itu nanti impact-nya, boleh jadi gitu aplikasi kita nggak akan memenuhi, kebutuhan bisnis atau boleh jadi, aplikasi kita nggak menyelesaikan permasalahan. Karena, dasar aplikasi itu dibuat yang pertama ada permasalahan, yang kedua ada kebutuhan bisnis. Di luar itu ya nggak usah buat aplikasi, apalagi buat, organisasi ya, profit ataupun non profit. Kalau kalau kita buat aplikasi tanpa ada dua tujuan tersebut, nanti mubazir aja, uangnya terbuang percuma. Cuma bedanya kalau di organisasi profit itu, dia, refer-nya kepada ROI ya, return of investment gitu, tapi kalau di yang di non profit, berarti dia, return-nya seberapa besar pelayanannya. Kalau keduanya itu nggak dikejar ya, eee, apa, percuma aja nanti investasi IT-nya ya. Oke, ini perencanaan strategisnya apa sih? Ya mulai dari visinya, kemudian, goals formulation-nya ya, kemudian dari strategi development-nya, nanti dibuat, SWOT analisisnya, strength, weakness, opportunity, dan threat. Jadi ada strateginya. Dari visioning gitu ya, dibuat SWOT analisis, nanti keluar strategi development. Itu dari masukan goals, formulation ya. Kemudian ada objective formulation, kemudian ada communication and review. Proses perencanaan strategis e-government, strategi yang baik penting untuk implementasi, e-government yang efektif. Jadi memang kita perlu strategi. Strateginya itu 5 tahun ke depan tuh harus kayak gimana. Bahkan di beberapa perusahaan-perusahaan yang, berbau-bau teknologi udah nggak bicara lagi 5 tahun ya, udah nggak bicara lagi strategi 2 tahun ya, tapi, yang strategi hari ini apa gitu. Jadi setiap hari dia punya strategi baru. Karena apa? Karena perubahan teknologi rapidly ya, berubahnya sangat cepat gitu ya. Jadi mau nggak mau dia harus segera menyesuaikan. Kalau dia nggak menyesuaikan gitu ya, atau dia punya planning hari ini dia nggak punya gitu, planning besok dia nggak punya, ya udah, dia akan, tergilas gitu ya, dia akan tersingkirkan gitu ya. Kalaupun dia punya planning besok, misalkan saya hari ini, punya punya planning mau, mengembangkan untuk besok nih, boleh jadi nanti pas pagi harinya tuh di-review lagi, perkembangannya gimana nih, masih masih cocok nggak diterapin nih? Kalau cocok ya udah dijalanin, kalau nggak cocok berarti harus ubah strategi baru. Oke, perencanaan strategis menyediakan sebuah roadmap bagi organisasi untuk bergerak dari kondisi saat ini, kondisi as is-nya atau kondisi current-nya, ke kondisi yang diinginkan dalam jangka, menengah atau jangka panjang. Jadi memang harus ada strategi, teman-teman, harus ada strategi yang bisa mengatur, apa yang harus dilakukan ya 3 bulan pertama, 6 bulan berikutnya, 9 bulan ya, 1 tahunnya gitu ya. Makanya, eee, biasanya kalau habis pilpres tuh, rame ya teman-teman ya, 100 hari yang Anda lakukan apa nih presiden gitu ya, atau sekarang nih misalkan, udah berapa tahun menjabat, apa yang dilakukan nih gitu ya. Karena apa? Karena itu berhubungan dengan strategi-strateginya. Kalau misalkan dia punya strategi, eee, kemudian nggak terlaksana, ya berarti ada masalah di manajemennya gitu ya. Oke, analisis keadaan saat ini bisa pakai SWOT analisis gitu ya. Kita bisa merumuskan strategi bisnis, strategi organisasi atau corporate strategi bisa. Kemudian ada visinya, visi government. Kali ini kita ngelihat case study-nya di Korea.
Korea itu visinya adalah menjadi open e-government terbaik dunia. Ini visi dia di tahun, apa, 80-an kalau nggak salah setahu saya ya. Kalau saya nggak salah ingat di tahun 80-an, kemudian, kita tahu sekarang Korea Korea Selatan ya, itu jadi leading ya di sektor teknologi. Anda bisa lihat, apa, produk-produk teknologi, wisatanya, kemudian, sampai ke boyband-nya gitu ya, semua diminati, film-filmnya, dramanya diminati. E-government-nya juga banyak, eee, sistem pemerintahan elektroniknya juga banyak diadopsi oleh negara-negara berkembang ya, termasuk Indonesia ya. Indonesia banyak nyontek dari Korea. Begitu dia lihat sistem Korea kayak gimana, dijiplak. Salah satunya ada ya banyaklah yang dipakai di Indonesia ya. Caranya gimana? Meningkatkan layanan publik hingga 85%. Jadi dia, eee dia mau menjadi open e-government terbaik dunia, dia dengan memigrasi ya, layanan, publiknya dimigrasi ke online sebanyak apa, 85%. Kemudian berusaha menjadi 10 besar dunia dalam hal daya saing dukungan bisnis ya. Jadi kalau yang saya lihat memang strategi ini menyeluruh ya, bukan cuma, layanan, publiknya aja, tapi, keluarnya juga, keluarnya juga, terintegrasi dia. Jadi begitu booming gitu ya, yang booming semuanya booming ya, makanannya booming, wisatanya booming, kemudian film-filmnya booming, grup musiknya booming gitu ya. Beberapa tahun yang lalu ada Gangnam Style juga dari Korea juga kan, ya. Kemudian mengurangi kunjungan pengurusan layanan sipil hingga 3 kunjungan per tahun. Jadi dia dia kurangin tuh tadinya misalkan ada 10 kunjungan, per tahun dikurangi 3. 3 3 3. Kalau udah 3 tahun, udah masuk ke tahun keempat berarti udah nggak perlu kunjungan lagi teman-teman. Kemudian meningkatkan tingkat utilisasi program e-government sampai 60%. Ketiga, mewujudkan visi ke dalam tujuan-tujuan. Tujuannya apa? Tujuan nasional Republik Korea membangun demokrasi bersama rakyat, membangun masyarakat dengan pertumbuhan sosial yang seimbang gitu. Ini tujuan nasionalnya. Tujuan nasional kita nanti beda lagi ya, teman-teman ya. Berkontribusi terhadap era perdamaian dan kemakmuran di Asia Timur Laut. GNP-nya dia ditargetkan $20.000 dan ini tercapai di tahun 2007 teman-teman. Ini 2007. Sekarang 2021 udah 14 tahun lewat dan Anda udah bisa lihat sendiri Korea gimana besarnya ya teman-teman ya. Kita di kuliah sistem pemerintahan elektronik ini banyak angkat case study Korea. Karena apa? Karena memang banyak yang patut untuk dipelajari untuk sistem pemerintahan elektronik gitu ya. Nanti ada banyak sampel-sampelnya lah. Nah, tujuan e-government Korea adalah inovasi cara kerja pemerintah. Cara kerjanya diubah gitu ya. Tadinya apa, departemen minded gitu ya, diubah jadi, pelayanan minded ya. Kemudian inovasi layanan masyarakatnya, inovasi manajemen sumber daya informasi, reformasi sistem hukum ya, teman-teman. Kemudian yang keempat, menentukan strategi untuk mengatasi temuan dari hasil analisis SWOT. Jadi seperti kita ketahui teman-teman ya, SWOT itu ada poin-poin, ada strength-nya gitu ya, ada kekuatan dari, organisasi, ada weakness-nya, kelemahannya, ada opportunity-nya, ada threat-nya. Kita bisa mengatasi weakness dan threat ini dengan cara apa? Dengan cara mengoptimalkan strength dan, opportunity-nya gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kalau dikorelasikan dengan tujuan itu akan bisa, berjalan secara smooth gitu ya, berjalan sesuai apa yang direncanakan. Yang kelima, formulasikan objek yang dapat diukur dengan dan konkret dari strategi. Objektifnya apa? Objektifnya. Objektif dari strategi. Strateginya diturunkan ke dalam bentuk objektif. Kemudian komunikasikan dan tinjau ulang rencana strategis. Kenapa harus komunikasikan? Kenapa harus ditinjau ulang? Karena strategi itu bukan kitab suci, teman-teman. Yang nggak bisa diubah gitu ya. Pokoknya begitu lihat, wah ini ada yang salah nih, depan ada jurang misalkan gitu ya. Wah karena strategi begini, udah kita terjun aja jurang. Nggak gitu, teman-teman. Strategi itu dinamis dia. Jadi kalau misalkan di depan ada jurang, ya udah kita atur strategi nih, gimana caranya kita bisa melewati jurang tersebut tanpa harus nyebur ke jurang gitu ya.
Kita cari jembatan kah, kita bikin jembatan kah, atau kita ngapain gitu ya untuk melewati jurang tersebut. Nggak perlu harus terjun ke dalam jurang. Itu namanya strategi, teman-teman ya. Nah, Visi Roadmap e-government-nya ini 2003-nya, ya, teman-teman ya. Tadi yang departemen minded ya, ini dari kota dan provinsi, kemudian common process-nya juga masih terpisah-pisah ya dari masing-masing departemen, common platform-nya juga masih terpisah. Udah ada beberapa yang coba disinkronize, tapi memang masih punya aplikasi-aplikasi sendiri masing-masing. Kemudian di tahun 2007 dia berhasil mengintegrasikan gitu ya. HR-nya diintegrasikan, finansialnya diintegrasikan, audit system diintegrasikan, integrated IT environment-nya juga sama, government network-nya juga sama diintegrasikan. Jadi cukup satu paket platform gitu ya. Cukup pakai satu common process yang memang kalau tupoksinya sama, ya udah dipakai satu aja untuk multi department gitu, teman-teman ya. Apa yang dilakukan Korea di tahun 2007 udah share use of information. Jadi information itu udah di-share gitu. Antara departemen satu dan departemen yang lain itu udah saling sharing informasi. Nggak peduli departemen saya punya data nih, itu bukan data saya tapi data negara gitu. Selama departemen lain itu masih satu negara, ya selama itu juga dia berhak untuk memanfaatkan data yang saya punya gitu ya. Jadi sesama departemen itu saling sharing information. Kemudian integrated system nih, integrated nih. Tadinya dia punya aplikasi masing-masing, setiap departemen punya aplikasi HR ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Bayangin aja kalau kita ada 34 provinsi, teman-teman, kemudian setiap provinsi punya satu aplikasi HR gitu ya, berarti kita punya 34 aplikasi HR. Apa yang terjadi dengan 34 aplikasi HR? Yang terjadi adalah kalau satu aplikasi HR itu harga 100 juta, maka negara harus ngeluarin berapa? 3,4 miliar untuk aplikasi HR. Belum lagi aplikasi yang lain. Kalau satu provinsi itu minimal menggunakan 20 aplikasi, bayangin aja teman-teman. 20 kali berapa? 34. Udah 6,4 triliun, teman-teman. Tapi kalau misalkan kita integrated kan, satu aplikasi dipakai oleh semua provinsi, maka yang dibutuhkan berapa? Cuma 20 aplikasi. 20 aplikasi kalau satu aplikasi 100 juta berarti cuma butuh 20 miliar, teman-teman. 20 miliar dibandingkan 6,4 triliun jauh banget gitu ya. Jauh banget gitu. Berapa kali lipatnya, berapa ratus kali lipatnya tuh. Berapa ribu kali lipatnya tuh ya. Uang segitu besar ya bisa dialokasikan kepada sektor-sektor yang lain, sektor pendidikan ya teman-teman ya. Boleh jadi harusnya sekolah gratis SD sampai SMP, SMA gitu ya. Boleh jadi nanti dengan penghematan segitu besar, maka kuliah juga bisa gratis, teman-teman. Itu malah bisa membantu masyarakat yang nggak mampu ya. Saat ini dia cuma bisa kuliah sampai SMA aja, tapi dengan adanya kuliah gratis dengan adanya kuliah gratis, maka dia bisa mengenyam pendidikan tinggi, minimal sarjana, teman-teman. Nanti begitu over dari sarjana, dia mau masuk ke gelar master atau ke gelar doktor, silakan deh pakai biaya sendiri ya, minimal ada sarjananya gitu ya, teman-teman. Karena salah satu entry orang keluar dari jurang kemiskinan adalah pendidikan, teman-teman. Kalau pendidikannya dia nggak dapat, ya jangan terlalu banyak berharap, walaupun memang nggak nutup kemungkinan ada orang yang nggak ngenyam pendidikan bisa sukses. Tapi kita bisa lihat jumlahnya banyakan mana ya, banyakan mana orang yang ngenyam pendidikan dan nggak mengenyam pendidikan, proporsinya lebih banyak mana yang bisa survive gitu ya. Itu memang kita harus endorse ke sana. Walaupun nanti orang-orang yang mengenyam pendidikan formal, dia bisa juga kerja di sektor informal atau yang formal gitu ya. Tujuan roadmap e-government ya ini ya, bahasan kita yang kemarin minggu lalu ya, dari paper dokumen jadi electronic dokumen, dari department oriented jadi service oriented prosedur, kemudian dari many contact, visit, face to face jadi single point, no visit, online gitu. Ini limited participation jadi e-polls gitu ya.
e-election gitu ya. Kemudian separate resource management menjadi government wide management. Departemen standar jadi common standard and convergence ya. Inisiatif roadmap e-government di Korea itu menggambarkan sebuah e-government roadmap yang detail setelah melakukan proses perencanaan strategis yang mendalam, mencakup analisis SWOT, Information Strategic Planning (ISP) dan business process reengineering. Dia di analisis tuh bisnis prosesnya ya. Bisnis prosesnya ada permasalahan atau enggak. Kalau ada permasalahan, maka apa yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian roadmap e-government dilaporkan dan dikonfirmasi ke presiden gitu ya. Jadi memang perubahan itu tergantung dari leader. Top top leadernya itu, bagaimana, punya komitmen atau enggak. Kalau top leadernya dia nggak punya komitmen untuk punya planning ke depannya, ya selama itu juga kita nggak akan mencapai sesuatu ya. Karena apa? Karena kita nggak punya planning, kita nggak punya strategi. Kita hanya melakukan aktivitas berdasarkan apa? Berdasarkan yang kita temuin aja, hari ini. Jadi, kita nggak mikirin 2 3 hari, pokoknya 2 3 hari ke depan, pokoknya hari ini bisa survive gitu aja gitu. Jadi kalau modelnya kayak gini ya, mungkin, beberapa dari kita ngalamin gitu ya. Kita bangun tidur, kemudian kerja, pulang, tidur lagi, bangun, kerja, kuliah, pulang, tidur lagi, gitu-gitu doang gitu ya. Nggak ada apa, nggak ada objek yang akan dituju, apa sih yang mau dituju gitu ya. Kalau Anda punya planning, saya mau kuliah hari ini 3 tahun, 3 tahun ini, 3 tahun setengah misalkan saya kuliah, nanti setelah kuliah 3 tahun setengah saya cari kerja, tempat yang baru gitu ya. Begitu cari kerja tempat baru, saya lanjut lagi, kuliah lagi gitu. Nah itu punya strategi, punya tujuan gitu. Nanti dari tujuan tersebut strateginya apa, untuk memenuhi tujuan tersebut, nanti itu yang harus kita miliki ya. Visinya ini open e-government terbaik dunia, rencananya dari 2003 sampai 2007, prioritas, 4 area, ada 10 agenda, ada 31 kegiatan ya di Korea. Ini organisasinya, yang kepalai presiden gitu ya, ini sama sebenarnya kalau kita bicara, Komisi Pemberantasan Korupsi, harusnya ini presiden yang punya leading ya. Jadi bawahnya udah tinggal ini aja, laporan ke presiden. Jadi dia punya strategi, dia punya visi yang mau dicapai gitu ya. Sama seperti, perubahan, TIK di sebuah negara. Presiden itu, harus pegang, tongkat, leader ya, jadi dia mau memerintahkan tuh. Nah, di Korea itu ada, anggotanya, dia punya cabinet council-nya, kemudian ada Information Promotion Committee, kemudian ada Government Reform Committee gitu ya. Nah, di bawahnya ada dukungan dari departemen-departemennya. Di bawahnya lagi ada local, department, ada public office ya, teman-teman. Jadi begitu ada perubahan, begitu ada usulan tentang TIK gitu ya, nanti akan diusulkan kepada, Government Reform Committee ya. Nanti dari sini didiskusikan tuh, ke presiden, dilaporkan. Nanti presiden minta pertimbangan nih dari komite-komitenya. Nanti begitu, sudah dipertimbangkan, keputusannya baru diturunkan ke Government Reform Committee, untuk, keputusan-keputusan yang strategik ya, teman-teman ya. Jadi kebijakan e-government-nya ada 3 fase. Fase pertama digitizing ya, network government information, ini di tahun 87. Eee, ini fase pertama gitu, dari National Basic Information System nih. Fase keduanya dia udah mulai online service ya. Di tahun 95 dia udah punya Kill Initiative, punya IT Master Plan. Indonesia punya nggak IT Master Plan? Nggak ada sampai sekarang. Kita kita, eee, nggak per nggak pernah ngelihat gitu IT Master Plan Indonesia tuh kayak gimana ya. Bahkan, eee, undang-undang SPB aja baru ditandatangani tahun 2018 gitu ya. Nah, ini memang bertahap, jadi mengembangkan e-government atau mengembangkan sistem pemerintahan elektronik di sebuah negara itu nggak semudah balikin telapak tangan, teman-teman. Jadi memang butuh bertahun-tahun gitu ya, apalagi nanti kita butuh komitmen dari, pimpinan yang menjabat gitu. Kalau kalau apa
top leader-nya nggak concern terhadap IT, ya udah jangan terlalu banyak berharap gitu ya. Tapi kalau top leader-nya concern terhadap IT, maka di masa jabatannya itu pasti ada progres terbaru gitu ya, teman-teman. Nah, di fase 3-nya udah integrating nih government process, udah terintegrasi nih. Government process ini yang apa, government prosesnya tuh udah udah jadi wide gitu ya, teman-teman ya. Dari masing-masing proses itu udah terintegrasi satu sama lain, dan di Indonesia ini udah mulai ke arah sana. Yang terbaru itu apa, NPWP, nomor NPWP itu akan memakai apa, NIK. Jadi emang nggak perlu banyak-banyak lah, nomor induk itu nggak perlu banyak-banyak. Kita saat ini Anda punya nomor induk kependudukan gitu ya, Anda punya nomor NPWP, Anda punya nomor SIM gitu ya, SIM A, SIM B, SIM C gitu ya. Anda punya nomor debit, nomor kredit, kartu debit, kartu kredit ya. Terus Anda punya nomor nomor induk mahasiswa ya, macam-macam. Kita punya nomor induk. Adakah dari Anda yang hafal 9 nomor ini atau 8 nomor ini atau lebih banyak lagi? Rata-rata nggak hafal sebetulnya. Meskipun kalau pertanyaan saya dipersimpel gitu, Anda hafal nggak NIK Anda, nomor induk kependudukan Anda, nomor KTP Anda? Nggak hafal mungkin. Saya pun nggak hafal gitu, karena terlalu banyak nomor induk kependudukan gitu. Jadi memang harus ada integration. Special Committee for E-Government tahun 2001-2022 dia punya komite e-government. Kemudian dari situ dia ngeluarin 11 key inisiatif. Kemudian di tahun 2003 dia punya Government Reform Committee. Dari situ keluarlah e-gov roadmap, sistem pemerintahan berbasis elektronik, roadmap-nya gitu ya, roadmap SPBE kalau di Indonesia. Inisiatif dan roadmap e-government ya, Government Specialist Committee, subkomite dari apa, Subcommittee of Presidential Committee for Government Innovation, dan desentralisasi ya, didirikan tahun 2003. Roadmap pemerintahnya e-government dilaporkan dan dikonfirmasi ke presiden di bulan Agustus di tahun 2003 gitu. Visinya e-government jadi terbaik dunia, rencananya 3 sampai 7 tahun ya. 2003 sampai 2007, sorry. Menspesifikkan 4 area, 10 agenda, 31 tugas. Areanya apa? Apa aja gitu ya. Tadi ada 4 area. Areanya government internal process reform di sisi G2G-nya, government to government. Kemudian ada public service reform di sisi G2G, G2C dan G2B, government to citizen dan government to business. Kemudian information resource management reform untuk common platformnya. Kemudian legal system reform ya. Di G2G-nya apa yang dilakukan? Establishing electronic procedure. Di electronic procedure itu diubah ya. Kemudian expanding common use of public information. Kemudian service oriented, mengarah ke service oriented. Jadi bisnis prosesnya diubah gitu ya. Kemudian mulai menerapkan prosedur elektronik, dokumen elektronik dan segala macam gitu ya. Kemudian di public service-nya enhancements of civil service, meningkatkan pelayanan sivil, business service, meningkatkan pelayanan bisnis, kemudian expanding electronic civil participation untuk e-poll-nya ya, untuk e-vote atau untuk election-nya. Kemudian di sisi common platform-nya integration, standarisasi gitu ya, common standard ya, national standard gitu ya. Kemudian strengthening security, ini sangat sangat penting sekali teman-teman, jangan sampai data pemerintahan bocor gitu ya. Ini fatal sekali. Karena apa? Karena data itu memuat informasi pribadi masing-masing orang di Indonesia. Kalau itu bocor, problemnya bisa kemana-mana ya, bisa ke saving dari masing-masing orang. Anda punya tabungan, jadi bisa ada potensi loss gitu ya, dan macam-macam ya. Kemudian spesialisasi of IT manpower dan organisasi. Legal reformnya development of e-government related legal system. Ini 11 inisiatifnya. Ada e-service to citizens untuk government for citizens, kemudian integrated insurance service,
mengintegrasikan layanan asuransi ini udah dimulai di eranya SBY ya, menggabungkan, kemudian seperti yang kita pakai sekarang BPJS gitu ya, home tech service ini udah mulai di eranya SBY juga, home tech service, integrated procurement system udah ada juga, ya, LPSA sama nih di eranya SBY udah jalan, kemudian integrated finance. Ini udah mulai diterapkan ya. National Education Information System ini belum ada. Kita belum punya e-learning nasional ya, teman-teman ya. Kemudian Personal Policy Support, Local Government Information System itu udah ready. E-documentation, e-signature ini e-signature udah mulai diimplementasi ya. Setahu saya ada beberapa lembaga dan organisasi di pemerintahan yang bisnisnya ini gitu ya, e-signature. Kemudian Government Information System konsolidasi. Ini 11 inisiatif utama e-government-nya. Komite khusus e-government di bawah Presiden menetapkan 11 proyek utama di tahun 2001, sorry. Komite bersama terdiri dari siapa? Swasta dan pemerintah. Prinsip dan strategi identifikasi inisiatif dengan hasil tinggi yang dapat dibangun sampai akhir tahun 2002. Cegah aktivitas yang redundant. Jadi dilihat tuh aktivitas yang redundant apa, maka di-terminate saat itu juga gitu ya, yang redundant. Kenapa? Wasting time, wasting money gitu ya. Kemudian lebih fokus pada inisiatif lintas lembaga. Untuk layanan yang lebih baik, inovatif untuk publik dan kalangan bisnis, ini Government for Citizen-nya, dia bangun situs portal dan sistem berbagi informasi publik untuk 5 basis data utama. Di bidang apa? Pendudukan, real estate, kendaraan, perusahaan, dan pajak. 5 ini dia anggap basis utama ya. Kalau di Indonesia bisa jadi sama atau bisa jadi beda, tergantung nanti analisisnya, teman-teman. Kita perlu analisis secara mendalam. Dia punya layanan asuransi terintegrasi, dia hubungkan nih asuransi kesehatan, pensiun, pekerjaan, kecelakaan gitu ya. Kemudian ada home tech service, layanan online 24 jam, bayar pajak, pembayaran, penerbitan dokumen, urusan kemasyarakatan, bayar pajak sekarang kita bisa 24 jam. Kemudian e-procurement terintegrasi, fasilitas pengadaan tunggal untuk semua proses elektronis, terkait pengadaan, daftar seperti tender, kontrak, pembayaran, itu kita udah punya LPSE ya. Kemudian ini ada produktivitas dan efisiensi pemerintah, dia punya sistem informasi keuangan nasional, SIKN, dia punya sistem informasi pemerintahan lokal, bisa menyelesaikan informatisasi untuk semua urusan administratif, seperti pendaftaran penduduk, perumahan, keuangan, pajak, dan lain-lain di 21 kota. Kemudian membuat sistem logistik untuk administrasi sekolah dan materi pendidikan, menghubungkan sekolah, departemen. Jadi dia punya sistem informasi pendidikan nasional. Ini yang kita belum punya. Bahkan ini harusnya bisa menyelesaikan masalah ya. Kalau internet udah merambah ke semua seluruh masyarakat, ini bisa menjadi solusi nih, sistem informasi pendidikan nasional. Sistem informasi, sistem pendukung kebijakan personal ya, menyebarkan sistem standar untuk semua isu terkait sumber daya manusia, kemudian rekrutmen, promosi, pembayaran, pelatihan personel, dan layanan publik. Pertukaran e-dokumen pemerintah, e-processing untuk persiapan, persetujuan, distribusi, dan penyimpanan semua dokumen pemerintah. Infrastruktur lanjut untuk e-government, e-signature, ya ini menarik ya teman-teman. Kalau Anda punya rekan di ITB gitu, itu keluar ijazahnya itu ada ijazah digital gitu, ditandatangan secara digital, e-signature. Itu juga bisa mengatasi ijazah-ijazah palsu. Kenapa banyak sekolah tinggi di merge termasuk STIMIK Indonesia? Karena ada potensi jual beli ijazah di sana. Jadi kuliahnya hanya formalitas gitu, atau dia nggak pernah kuliah, tahu-tahu bisa dapat ijazah gitu ya. Dan udah banyak kasusnya. Alhamdulillah di STIMIK saya belum nemuin ya. Walaupun Anda kuliahnya nyantai gitu ya, tapi mungkin ada beberapa dosen yang rada strict juga ya. Jadi standar lah kalau di STIMIK Indonesia
sekarang jadi inabai. Tapi di beberapa universitas swasta itu modelnya ada juga yang jual beli jasa mungkin, karena ada kasusnya gitu ya. Kemudian konsolidasi sistem informasi pemerintah memungkinkan bekerja 24 jam, bayangin aja. Kalau sistemnya konvensional mungkin nggak 24 jam, nggak mungkin gitu ya. Kemudian layanan profesional, sumber informasi yang aman dan mengatur lingkungan komputasi yang terintegrasi. Ini inisiatif barunya, nanti Anda bisa baca, ada 31 inisiatif baru. Ini review dari apa yang dilakukan Korea gitu. Jadi kita punya ada gambaran gitu ya. Harusnya kita punya ini juga. Jadi kita jelas nih 3 tahun ke depan mau gimana gitu ya. 3 tahun berikutnya mau gimana lagi, 3 tahun berikutnya lagi mau gimana lagi, itu jelas. Implementasi dan penilaian e-government, kesuksesan implementasi e-government bergantung pada kinerja setiap pekerjaan yang ada di roadmap e-government. Jadi setiap roadmap-nya itu ada apa? Indikator kinerjanya, teman-teman. Jadi pencapaiannya berapa persen gitu. Nanti bisa kelihatan performanya berapa persen, pencapaiannya berapa persen. 2 pilar yang mendukung implementasi e-government, proyek dukungan e-government, dan proyek pembangunan basis data administratif. Ini implementasi dan pelayanan e-government dari 2003 sampai 2007, mulai dari prepare, foster infrastructure gitu ya, mulai dari pilih tasnya, prepare detail plan, foster infrastructure, kemudian 2004 dia lakukan BPR, business process engineering, kemudian dia lakukan ESP gitu ya, build common, kemudian reform legal system ya, kemudian 2005 dia build system improve process, kemudian 2006 consolidate system, innovate process, innovate service ya, kemudian 2007 consolidate service di government innovation sama result evaluation. Ini udah mature nih 2007 ya. Apa yang dia hasilkan, Republik Korea meraih peringkat ke-6 dunia, bayangin. Ke-6 dunia, teman-teman, dari survei e-government PBB tahun 2008 dengan total indeks komposit 0,8317. Survei PBB terdiri dari 3 bidang, dia ukur indeks pengukuran web, kehadiran online dari lembaga-lembaga pemerintah, kemudian indeks infrastruktur telekomunikasi, kapasitas infrastruktur untuk penyampaian layanan e-government. Kemudian yang ketiga, indeks human capital, menggabungkan tingkat melek huruf orang dewasa dengan rasio penerimaan kotornya dia. Anggaran e-government-nya apa yang dikeluarin ya? Kalau tradisional budget gitu ya, dia ada single year, jadi tiap tahun dikeluarin gitu ya. Tapi kalau investment IT gimana? Sekali doang, sekali bisa 5 tahun gitu ya. Atau sekali bisa bertahun-tahun. Kalau sekarang modelnya ada cloud gitu ya, dia single year expenditure gitu ya, tapi long term. Kenapa? Karena kita nggak perlu update, nggak perlu macam-macam lah. Kemudian program by performance, jadi bukan dari performance ya. Financial cost, jadi financial and non-financial cost. Kemudian level of effort, jadi change in the flow of work, gitu ya. Ongoing operation, jadi setup operation. Control, harusnya kontrol gitu. Sekarang jadi innovation. Bayangin aja tuh udah sedemikian ya. Nah, ini yang dia lakukan nih, investasinya apa aja dia e-gov project-nya dia ada 31 project, dia ngabisin 195 miliar US dollar, million US dollar, e-government 11 inisiatif, roadmap task, kemudian public IT project-nya dia buat 223 project, dia habisin 182 million US dollar. Kemudian buat local IT project-nya dia ngabisin 13 million US dollar, pilot project-nya dia habisin 48 million US dollar. Jadi memang dari total investasi ini dia ngeluarin sekitar 438 million US dollar untuk 368 project. Jadi memang costing nggak main-main, teman-teman ya. Jadi saat kita menerapkan di Indonesia, disesuaikan juga dengan budgetnya, kemampuannya berapa besar gitu ya. Kalau dia punya planning 3 tahun, kira-kira sesuai nggak APBN-nya? Jangan sampai kita jor-joran bangun di sini, yang lainnya jadi lalai gitu ya, jadi tersingkirkan. Nah, itu yang nggak baik juga. Ini anggaran e-government ya, government IT investment ya, IT budgetnya tahun 98 gitu ya. Ini IT fund dan IT budget.
IT budgetnya lebih tinggi ketimbang IT fund gitu ya. Kemudian di tahun 99 seperti ini IT fund-nya warna hijau, IT budgetnya warna putih gitu ya. Kemudian di tahun 2000 udah mulai bedanya jauh ya teman-teman ya. 2001 udah jauh, 2002 udah jauh, 2003 udah jauh ya. Jadi around 20% of IT budget ya. Ini promotion task funding-nya by type ya. Anda bisa baca sendiri nanti. Ini anggaran e-government lanjutannya. Nah, pertanyaannya untuk kuliah minggu ini gitu ya, dengan adanya, perkembangan e-government ini, kira-kira menguntungkan siapa nih teman-teman? Menguntungkan kelas menengah dan atas, apakah Anda setuju atau enggak gitu? Ataukah hanya, menguntungkan, kelas bawah gitu? Jadi pertanyaannya, dengan penerapan e-government ini, eee, banyak orang beranggapan ini hanya menguntungkan kelas menengah dan kelas atas saja, tapi nggak menguntungkan kelas bawah. Menurut Anda setuju nggak dengan, anggapan ini? Ataukah memang Anda nggak setuju gitu? Kalau memang Anda setuju, kenapa? Dan kalau nggak setuju, kenapa? Silakan nanti jawab di kolom komentar ya, teman-teman. Baik, itu aja kuliah yang bisa saya sampaikan, kemudian nanti Anda bisa, ngakses, materinya ya. Ini ada materinya udah ready, modulnya udah ready, udah saya siapin, kemudian tugasnya udah ready. Kemudian kuisnya juga udah ready. Nanti Anda jangan lupa ngerjain kuis dan ngerjain tugasnya teman-teman ya. Oke, itu aja kalau memang ada pertanyaan nanti bisa ajukan, saat kita ketemu, online ya teman-teman ya. Atau Anda ajukan di forum Telegram yang sudah saya sediakan, silakan Anda bertanya di sana dan kita bisa berdiskusi panjang lebar di sana. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan, hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf, eee saya nggak bisa langsung online. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.